Pernah nggak sih waktu lagi pakai plester, kamu kepikiran, ini gimana cara kerjanya? Bukan plester buat luka ya, tapi plester yang bisa ngirim obat ke seluruh tubuh kita. Hari ini kita bakal bongkar sains luar biasa di balik teknologi yang kelihatannya sederhana ini. Coba lihat deh, kelihatannya simple banget kan? Cuma selembar plester kecil yang dibungkus foil. Tapi jangan salah, di dalam kesederhanaan ini tersembunyi puluhan tahun penelitian dan rekayasa yang super canggih. Pertanyaan besarnya kan gimana caranya plester doang bisa nganterin obat ke seluruh tubuh cuma dari nempel di kulit. Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Bagian pertama, ayo kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dilakuin sama plester-plester ini? Nah, nama kerennya atau istilah ilmiahnya itu Sistem Penghantaran Obat Transdermal atau disingkat TDDS. Tujuannya simple banget, nganterin obat dengan dosis yang pas dan stabil langsung masuk ke badan kita tanpa harus lewat lambung atau sistem pencernaan. Dan ternyata teknologi ini tuh udah dipakai buat macam-macam banget. Mulai dari plaster nikotin buat bantu orang berhenti ngerokok, nitrogliserin buat penderita penyakit jantung, sampai ke hormon kayak estradiol. Ini benar-benar teknologi medis yang serbaguna. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan terbesarnya. Supaya bisa bekerja dengan baik, plester ini harus bisa menembus pertahanan terkuat tubuh kita, yaitu kulit kita sendiri. Kulit itu bukan cuma lapisan tipis biasa loh. Kalau kita intip di bawah mikroskop, kita bisa lihat kalau kulit kita itu kayak sebuah benteng yang super kompleks. Lapisan paling luar, yang namanya stratum corneum, itu dirancang khusus buat menghalau apapun dari luar supaya nggak bisa masuk ke tubuh. Biar gampang bayanginnya, para ilmuwan punya analogi yang keren banget. Coba deh bayangin lapisan kulit terluar kita ini seperti sebuah tembok bata yang kokoh. Jadi di analogi ini, batanya itu adalah sel-sel kulit mati kita yang kaya protein, namanya korneosit. Nah, semen yang nempelin semua bata itu adalah lapisan lemak atau lipid. Kalau obat mau masuk, dia harus bisa nembus si bata dan semen ini. Terus gimana dong caranya para ilmuwan bisa ngejebol tembok bata ini? Wah, disinilah sainsnya mulai seru. Kuncinya itu ada di proses fisika dasar namanya difusi. Gini deh, di plesternya kan konsentrasi obatnya tinggi banget, sementara di kulit kita kan rendah. Nah, secara alami, molekul obat itu bakal pindah dari tempat yang rame di plester ke tempat yang sepi di kulit buat nyeimbangin keadaan. Tapi, difusi doang tuh nggak cukup. Kuncinya ada di kendaraan yang bawa obatnya. Coba deh lihat grafik ini. Mikroemulsi, batang yang paling tinggi, berhasil ngantrin obat yang warna merah itu jauh nembus ke dalam kulit. Sementara formulasi lain kurang efektif, obatnya cuma nempel di permukaan aja. Jadi, milih kendaraan yang pas itu penting banget. Nah, makanya rahasianya itu ada di peningkat permeasi. Ini tuh bahan-bahan pinter yang ada di plester yang tugasnya secara aman ya, untuk sementara waktu sedikit melunakkan si semen lemak di kulit kita. Jadi kayak ngebukain jalan gitu buat molekul obatnya masuk. Oke, jadi sekarang para ilmuwan udah punya desain plester yang canggih. Tapi, gimana mereka tahu kalau ini beneran ampuh sebelum dicoba ke manusia? Nah, disinilah pengujian laboratorium berperan penting. Di lab, para ilmuwan punya pilihan. Mereka bisa pakai kulit manusia asli, ini sih standar masnya, akurat banget. Tapi ya itu, mahal, langka, dan kadang beda-beda tiap sampel. Pilihan lainnya pakai membran sintetis. Ini konsisten, gampang didapat, tapi ya nggak 100% mirip sama kulit kita. Dan alat yang mereka pakai itu ini nih, namanya cell diffusifrance. Jadi, mereka taruh sampel membrannya, entah itu kulit asli atau sintetis, di antara dua bilik. Plasternya ditaruh di atas, terus mereka ukur deh berapa banyak obat yang berhasil nembus ke bilik bawah seiring berjalannya waktu. Canggih kan? Tes di lab itu penting banget, tapi kan makan waktu dan biaya. Nah, disinilah langkah terakhir yang paling canggih Devleka gunakan. Kekuatan matematika untuk memprediksi dan menyempurnakan semuanya. Ada kutipan bagus nih, lebih baik kira-kira benar daripada benar-benar salah. Dan ini pas banget sama filosofi pemodelan matematika. Tujuannya bukan buat nemuin jawaban yang sempurna 100%, tapi buat bikin prediksi yang akurat banget, yang pastinya jauh lebih baik daripada cuma nebak-nebak. Slide ini ngejelasinnya dengan sempurna. Coba lihat yang kiri, itu data mentah dari eksperimen kan? Kelihatan acak dan berantakan.
Nah, sekarang lihat yang kanan. Itu model matematikanya. Rapi, bersih. Model ini mengambil kekacauan data tadi dan mengubahnya jadi pola yang bisa kita prediksi dan pahami. Model-model canggih ini yang namanya model PBPK pada dasarnya itu kayak simulasi komputer dari tubuh manusia. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk melihat gimana sebuah plester akan bekerja. Jadi mempercepat pengembangan obat dan membuatnya jauh lebih efisien dan presisi. Jadi, dari selembar plester yang kelihatannya sederhana, kita udah ngelihat sains yang luar biasa. Mulai dari biologi kulit sampai pemodelan matematika yang rumit. Ini bikin kita mikir ya, kalau plester sekarang aja udah bisa buat ngasih hormon, pereda nyeri, atau bantu orang berhenti merokok. Kira-kira apa lagi ya selanjutnya? Vaksin, obat diabetes, wah kemungkinannya hampir tak terbatas.